Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah." Perbaharui iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau lama-lama la kuang api di bawah tahajud, la sudah salat tahajud, berzikirlah sebanyak-banyak la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa? Karena itu salah satu cara untuk memperbaharui iman kita. Salah seorang ulama yang bernama Syaqiq bin Ibrahim. Beliau guru besar ulama yang ada di zamannya. Syaqiq bin Ibrahim mengatakan, "Ughliqa babut taufiqi anil khalqi min sittati asya." Ditutup pintu taufik, ditutup pintu anugerah, ditutup pintu petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan 6 perkara. Ada 6 kalau kita kojon itu maka Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mendampingi urusan kita. Tidak ada taufik dari Allah taala leh. Tidak ada anugerah dari Allah taala leh. Habis. Apa yang 6 itu? Apa kata beliau? Istighaluhum bin ni'mati an syukriha. Istighaluhum bin ni'mati an syukriha. Sibuk mengurus nikmat, lupa bersyukur. Itu yang pertama. Sibuk mengurus nikmat, lupa bersyukur. Padahal yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Setiap hembusan nafas kita itu nikmat. Setiap kerlipan mata kita itu nikmat. Setiap detak jantung kita itu nikmat Allah Ta'ala. Kalau lah berhenti sesodo tu labi gitu. Jangan berhenti. Jangan berhenti. 2-3 bulan yang lalu kan kacuk jawab. Takut-takut aja gitu. Berita di media ndak seketik dah. Wabah Corona 9 boleh. Kita tahu Win. Menghantam seluruh dunia. Takut gitu. So kan terbedo awak deh. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alun ado corona ado kamu ale uang lah mati je. Kan itu ya? Ndak ada corona ado uang mati. Alun ado corona ado kamu ale uang lah mati je. Ambo selalu menyabuin. Oh kini alhamdulillah kita lah bansu-bansu biasa balik. Alhamdulillah. Ndak ada itu uang mati tu dah. Itu syariat saja orangnya. Syariat saja orangnya. Apa uang dek meninggal dunia? 1, umur lah sampai. Sudah itu umurnya. Itu yang pertama. Kalau ditanya apa uang dek meninggal dunia? Yang kedua jawabannya zaki lah bi. Selagi duit je gitu leh. Ada zaki gitu leh. Ndak piti dan sabui ke dah. Dan salah-salah ni ndak sama zaki dengan piti dah. Ada uang banyak piti kurang zaki. Ndak percaya ibu-ibu, tengoklah uang-uang yang kayo-kayo godang tu haroto berserak-serak di mana-mana. Kebun berhektar-hektar, tabungan di bank batui juta, bermiliar-miliar. Piti banyak, tapi zaki kurang. Apa tanda zaki kurang? Makan kacang tak bisa leh. Makan kacang bangki asam urat.
kurang zaki. Orang bawa dua, bawa palu makan gulai bonak, hanya ndak bisa. Apa ndak bisa? Tensi tinggi. Kurang zaki. Piti melimpah-limpah, inyo seorang lah payah membilang piti tu. Tapi uang palu makan lado, nyo ndak bisa tu. Apa dia ndak? Bangki mah. Jadi jangan dikoton zoki du piti, ndak. Selagi seseorang hidup, itu rezekinya masih ada. Kalaulah habis zokinya, itu dia masuknya balik kepada Allah Ta'ala. Apakah ada kita yang tahu kapan itu terjadi? Tidak ada kita yang tahu. Jadi bukan karena A atau B, bukan. Karena kehendak Allah. Ambo selalu menyambuin, tindak tungkek Nabi Musa ni membola lawi itu dah. Kan dilocak tungkek ke lawi deh. Ndak itu ni membola lawi itu dah. Apa tu membola lawi itu? Kehendak Allah. Cubalah locak tungkek tuan-tuan ke kampung kok terbola deh. Ndak kan terbola deh. Apa ni ndak? Allah Ta'ala ndak berkehendak dah. Tapi kalau Allah Ta'ala berkehendak, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dua huruf jadinya, kaf dengan nun jadinya. Jadi deh tu. Di kita ndak kita mengerti ni dua huruf tu dah. Maka ndak jadi-jadi dah. Apa tu jalan dek kita? Minta kepada Allah. Apa yang kena minta? Mintalah nikmat itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Minta sebanyak-banyak. Tapi kadang-kadang yang sudah diberikan nikmat, jangan sibuk mengurus nikmat, lupa bersyukur. Karena orang kalau sibuk mengurus nikmat, ndak terkadang dia bersyukur dah, akan ditutup pintu berkah darinya, akan ditutup pintu anugerah darinya. Harta banyak, tapi nyo ndak bahagia. Jabatan tinggi, tapi nyo gelisah saja. So kena tangkuk jadi KPK so. Tanda apa tu? Sibuk mengurus nikmat, lupa bersyukur kepada Allah. Siapa yang pernah ngaji di pesantren, buka kitab I'anatul Talibin jilid yang kedua tentang bab salat berjamaah. Silakan dibuka. Disabuin dalam kitab tu, ada seorang ulama 80 tahun ndak pernah tinggal di inyo salat berjamaahnya di masjid dah. Lobio 30 tahun. Ndak pernah tinggal di inyo salat jamaahnya di masjid dah 5 waktu. Sekali itu salat asar. Painya ke kabun. Painya ke kabun, di berasian kabun dia di bolo, dia inyo kabun tu segala macam. Talampau salat fardu asar berjamaah dia inyo. Dia mengurus kabun. Lah sampai di rumah orang lah sudah salat berjamaah. Menangis jadi-jadi, apa ninyo ke uang banyak tu? Kalian kabun yang kau ambil lah. Ambil lah dari kalian. Ndak ada ni ojo kabun yang boleh ni. Nah. Awak. Kabun-kabun tu babo ke dalam solat. Ini dia. Kabun-kabun tu babo ke dalam solat. Allahu Akbar. Dimuncung ya Allahu Akbar dia. Isi kabun tu. Tentu deh ibu-ibu, bapak-bapak mengapa ke belakang bercompak tu. Kan dah ada orang terkabiu. Allah. Ndak ada orang kan? Allah. Babong ke belakang. Nak boleh tentu deh kita supaya kita yakin nyata di hadapan kita hanya Allah. Maka bercompak ke belakang. Allahu Akbar. Yang di depan kita cuma Allah. Segala sesuatu selain Allah, pinggir dulu. Manunin belakinya, laki minggir dulu. Manunin babininya, bini minggir dulu. Jabatan minggir dulu. Harta minggir dulu. Hanya Allah yang layak bersama dengan kita. Ketika itu. Kalau sebui gitu mau urus nikmat gue tabo dek gitu jadi. Ini kalau ditanya tu, lah sudah salat. Alah. Siapa yang bersembah? Allah. Apa cara menyembah Allah dalam salat? Dijawab dia cuneko nanya.
Itulah itu karena Allah Ta'ala sedang salatnya. Itu bawik pertanyaan tu dulu. Bawik tu. Bapak-bapak ni ibu-ibu, khusyuk ndak rukun salat tu. Khusyuk di dalam salat bukan rukun salat. Tapi kalau orang mulai dari takbir sampai salam ndak singgung ndak khusyuk tu salatnya ndak bertemu. Jadi bapa jauh nak khusyuk si anu, nak mengaji gitu, nak belajar gitu, bertanyalah kepada orang yang pandai. Cai pokio di kampung kau. Kalau ndak ada imbaunya, baunya ke rumah kita. Kalau ndak je bisa datanginya ke tompeknya. Wajib hukumnya kita mempelajari itu. Orang-orang yang disibukkan oleh nikmat Allah Ta'ala, ndaknya bersyukur cuma itu kesudahannya. Apa kesudahannya? Jadi budak nikmatnya. Ta'isa, kata Rasulullah, ta'isa abdud dananir wad darahim. Celako hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham. Aduh, hamba dinar. Dinar tu mata uang di zaman Nabi, ome. Dirham tu mata uang di zaman Nabi, perak. Sabui dan Nabi, ta'isa abdud dananir wad darahim. Celako hamba-hamba dinar dan hamba-hamba dirham. Apa maksudnya hamba-hamba dinar dan hamba-hamba dirham? Orang yang tunduk kepada hartanya. Dek membolo haroto, ndak tekanang Allah Ta'ala leh. Sekali dua kali bisa dapat dia kita memaklumi dia. Bisa kita memakluminya. Mengapa ndak solat jamaah sianu? Dek, telah ambil dan pulang kabun. Ndak apa-apa je dah. Sekali dua kali, ndak apa-apa je dah. Tapi tiap hari macam itu. Alun kuku ayamnya ni lapai ke kabun. Bila pulang tu, tabanam matahari kau doa pulang. Uang azan di masjid maghrib, nyopak nek lah ndak tolak dia leh. Pergi ke masjid. Isya mereka lah di rumah pula, nyitu waktu dengan anak-anaknya. Akhirnya apa? 5 waktu dalam sehari semalam ndak terjanguk dia masjid. Itu yang menjadi budak-budak dirham dan budak-budak dinar. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, payah itu tu, tidak payah. Asal lagi kita mencuba, berusaha. Jangan sampai masjid kita maghrib dan isya je penuhnya. Jangan sampai subuh penuh je lah ndak. Kalau dibaca hadis Nabi, bapak-bapak ibu-ibu, ciri-ciri orang munafik. Salah satu ciri-cirinya apa? Salah satu ciri-cirinya, inya selalu meninggalkan salat isya dan subuh berjamaah. Ciri-ciri orang munafik. Tak seketik kau kaji sianu orang itu tu yang paling lunak tu. Itu yang paling lunak tu. Kita lah jamaah kita maghrib tadi, alhamdulillah. Kau kini lah masuk waktu isya, sebab toleh jamaah lo kita oleh, alhamdulillah. Subuh jamaah belum dah. Kalau bisa jamaah subuh sebanyak kau go. Ndak kan ada kemarau di Pulau Tenggi go. Tapi subuh tu kan emborek kan. Kau ni muda-muda go. Cuba kayaknya ambo selalu menyabui tu. Cuba kayaknya barbel, antu dapat apa barbelnya? Untuk angkat bosi ke? Mempegadang penggelongan. Abang kayaknya barbel 50 kilo sanang je dia. Kiri-kiri je dia. Abang kayaknya 1 kilo sanang je dia. Tapi cubanya mangkit kalau 4 mata ke subuh. Suruh nangkit pelupuk mata ke subuh untuk jaga subuh. Cuba. Mana ni borek? Cuba. Ya. Itu tu untuk bapak-bapak, ibu-ibu, untuk ambo pakai itu. Orang kalau terbiasa dia mensyukuri nikmat Allah, condong apa je lah keadaannya, tidak akan lupa tu. Seponek-ponek kan tersinta je. Itu je kunci. Asal tersinta, tagak langsung terbuka kau ibili tu. Tapi kalau contoh tadi, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih elok daripada lolok terbuka kelopak mata dia.
Ala tosong ni eko. Punggung dak la tosong ni. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Dia tidak sungkan berbagi. Indak canggungnya bersedekah dah. Dengan kemampuannya. Ndak sekali dalam seminggu dah. Bersedekah dan ndak hari Jumat aja dah. Bila-bila masuk ada ke lapangan sedekah. Hari Jumat tu ya jua. Berkali ke ya jua. Ada tetangga kita yang memerlukan anak yatim di sebelah rumah kita. Indak ada yang memboleh oleh ayah meninggal dunia. Apa anda peduli ke inyo dah. Ya kalau lah meninggal ayah, nafkah anak yatim go wajib di tangan apaknya sudah tulis tu. Nya wali tu apak tu. Wali apa anak lah peduli mana oleh. Datuk lah meninggal dunia. Kalau ndak ada ayah tu, ada datuk dengan sayang ke anak yatim. Ada nenek dengan sayang. Kau ndak ada oleh. Perlunya penuhi kebutuhannya. Kau orang nak mendaftar sekolah, bolin baju seragamnya, bolin tasnya, bolin sepatunya. Itu namanya mensyukuri nikmat Allah. Ndak takutnya berkurang tu dah. Kenapa? Karena dia yakin itu tidak berkurang. Nabi mengatakan, "Manaqasa malin min sadaqah. Manaqasat sadaqatu min mal." Ndak akan berkurang dia sedekah tu harta kita dah. Ndak akan berkurang dia. Justru itulah yang menjadi hak milik kita. Jangan dikira bapak-bapak dan ibu-ibu yang kan kita bawa pulang yang sedang disimpan di bank ini. Enggak. Itu enggak akan kita bawa pulang kampung dah. Itu untuk uang dah. Ini untuk awak ni mana? Yang berkalun, yang kita keluarkan, yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang pertama tu ada 6 tadi kau. InsyaAllah kau tidak akan selesai sesodo dah. Sepertiga jadi itulah. Yang kedua apa? Waraghbatuhum fil ilmi wa tarkuhumul amal. Suka menuntut ilmu, tidak beramal. Tertutup pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Menghadiri majlis taklim, rajin. Menghadiri pengajian-pengajian di masjid, rajin. Tapi ilmu yang didangun diinyo di majlis taklim, ilmu yang didangun diinyo di masjid, masuk telinga kiri, kalau sebelah kanan. Angiknya lang pintu masjid tu angiknya. Lah kalau pada pintu masjid tu, dah sajuk aja lah. Tidak ada amal dah. Itu yang dikhawatirkan. Semestinya kalau kita menuntut ilmu, itu kita amalkan. Ilmu itu dipakai. Semakin kodok dipakai kaji itu, semakin lama lokek di kita. Lama terkonang di kita. Akhirnya apa? Bisa pula dek kita membain ke orang lain. Ambo bapak-bapak ni sekalian, banyak guru-guru kita yang menyebutin itu salah satu keberkahan orang-orang terdahulu. Apa beda uang dahulu dengan uang kini? Uang kini ni nambah sabu uang yang ada pada zaman sekarang. Tak tahu niko aja dah. Uang dahulu mengajinya, menuntut ilmunya, diamalkan dia sudah tu. Uang kini mengajinya, menuntut ilmunya, diperdebatkan dia sudah tu. Betul kau sudah tu dek kaji. Apa jadilah? Saling sesat menyesatkan. Salah menyalahkan. Semestinya ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita cari, semestinya itu mengajak kita untuk beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala yang dipandangnya hanya 2 saja. Apa yang dipandang oleh Allah taala dalam satu hadis, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah memandang hati kalian. Dalam satu riwayat, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah memandang hati dan amal kalian.
Itu yang kan kita bawa pulangnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang lain tak ada. Pangkat dan jabatan tak akan bawa pulang, dah percayalah. Ya. Jangan disangko uang kalau naik pangkatnya, hebat jabatannya, terpandanginya, pejabat dan segala macam. Jangan disangko itu doa anugerah Allah Ta'ala. Ulun tentu leh. Ulun tentu leh. Kenapa? Karena orang kafir sebanyak-banyak yang tinggi pangkat. Jabatan kau kita sayang jadi menemonya ndak, uang lain sebanyak-banyak yang berpangkat. Yang ndak percaya kalau Ta'ala tinggi-tinggi pangkat. Dunia ini Allah berikan kepada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Itu kasihannya. Itu sayangnya Allah Ta'ala tu. Beriman ninya dapat dunia. Indak berimannya dah dapat je dunia. Taat ninya dapat dunia. Indaknya taat dah dapat je dunia deh. Islam ninya dapat dunia deh. Indaknya Islam dah dapat je dunia deh. Kayu-kayu lo pada orang Islam leh. Tapi apakah itu anugerah Allah? Alun tentu leh. Alun tentu leh. Yang mendapat anugerah Allah itu siapa? Orang-orang yang memiliki kelebihan dunia dipakaikannya di jalan Allah. Itu yang anugerah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita ada waktu kita. Yang nyo ndak punya jabatan mungkin kelebihan harta. Ndak ada jabatan harta pagunakan di jalan Allah. Jabatan indo ada dah. Harta ndak ada dah. Tenaga pakai. Tolong orang lain dengan tenaga kita. Jabatan ndak ada. Harta ndak nawa. Tenaga awak lah sakit-sakit. Waktu kita pakai. Jadikan waktu kita waktu yang berguna. Kalau ndak je bisa dah. Ndak apik nyabu itu dah bapak-bapak dan sekalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir. Setengah jadi. Apa yang ketiga? Al-musara'atu ila dzambi wa ta'khirit taubah. Membuat dosa, copek. Bertaubat, lambek. Orang-orang yang segera melakukan dosa dan selalu menunda-nunda taubat, itu tanda petunjuk Allah Ta'ala lah terhalang dari dirinya. Nantilah si anu lah agak-agak 50 lah, 50 tahun, 55 tahun lah kau dah taubat gitu. Ya, pertanyaannya apa ke iya? Siapa ni menjamin bahwa umur kita sampai? Nggak ada dah. Nggak ada dah. Jangan dikoton yang mati itu yang tua-tua saja. Nggak. Justru yang tua-tua ke panjang-panjang umur pun tua. Berapa banyak bayi barulah meninggalnya. Berapa banyak apa paji barulah meninggalnya. Ini tidak ada. Orang kalau segera membuat dosa dan selalu menunda-nunda taubat, itu berbahaya bapak-bapak dan sekalian. Dikhawatirkan ndak sompok sudah. Ndak sompok dah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iyyakum wal mautul mufaji. Hati-hati kalian mati mendadak. Kalau dia orang yang saleh, itu anugerah bagi dirinya. Karena dia tidak pernah lupa kepada Allah. Tapi kalau dia orang yang tidak saleh, itu yang disabui oleh Nabi, hati-hati kalian dengan mati mendadak. Karena tidak ada waktu bagi kita untuk kembali kepada Allah Ta'ala di atas dunia ini sebelum kembali yang sesungguhnya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, apa kata Allah Ta'ala? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hafal deh gitu ayat dulu. Tidak ada kita yang tidak hafal. No? Apabila ada kemalangan, ayat itu membaca tawi itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Telah berpulang ke rahmat Allah.
Apa arti ayat dulu? Inna lillahi, sesungguhnya kita, kami milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita kepada Allah raji'un, akan kembali. Kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Lah tentu dek kita tu. Alah, lah sadar kita tu. Sebahagian sadar, banyak ni nalun. Apa tanda banyak ni nalun? Ndak terkenang-terkenang dia nak berubah tu. Ndak terkenang dia nak berubah. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Uang yang kembali tu ibu-ibu, uang yang berasal dari kampung itu. Kan ada istilah mudik lebaran, potong enggak ada. Enggak boleh. Mudik lebaran ni, dan panjang umur dan pulang kampung dan so. Tinggal di Pulau Tinggi, tinggal di Pekanbaru, tinggalnya di Riau ke. Ai bayi bulan bayi, apa nininya? Insyaallah raya kau pulang kampung dan. Uang yang pulang kampung tu tandoinya berasal dari kampung itu. Orang yang kembali kepada Allah, tanda dia berasal dari dia terlupa kita tu. Dia terlupa. Mengapa dia terlupa? Ini dunia ko luar biasa. Gemerlap dunia ko. Silau mata kita deh. Kabur pandangan kita. Dan yang lebih kabur itu apa? Pandangan batin kita. Pandangan hati kita. Sehingga kita tertutup dari petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tengok bapak-bapak dan ibu sekalian. Tengok, kalau ada uang tiba-tiba berubah aja yang jadi elok. Tu tandalah dipakai di Allah taala. Kata Rasulullah, "Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu." Allah kalau mencintai seorang hamba, dipakai dia hamba. Qalu, "Wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Rasulullah, cendu apa Allah memakai seorang hamba? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuwaffiquhu li'amalin salihin hatta al-maut. Allah bimbinginya untuk melakukan amal saleh sampainya mati. Ini kalau ada nin selama kok mereman-reman aja kojo. Tiba-tiba berubah aja nya. Sedang dipakai di Allah taala. Uang kalau sedang dipakai di Allah taala, eloknya tu. Jangan di sawak lah soalnya. Lai juga masjid mai senun. Painya ke masjid. Selama kau ndak pijak masjid dia dah. Tiba-tiba painya ke masjid, tanda sedang dipakai oleh Allah. Tanda sedang dipakai tu. Selama kau ndak apa nak solat duha dah. Tiba-tiba solat duha aja nya sedang dipakai di Allah taala. Selama kau ndak nampak dia kita inyo mau undang anak yatim ke rumah dah. Tiba-tiba dibo je dengan anak yatim atau inyo mau bantuan kepada anak yatim, sedang dipakai oleh Allah. Tanda elok hamba itu dulu. Yang tak boleh tu apa ke ia? Bila kan pemilihan umum le tiba je ke awak. Cukui ni dibuat dia. Kau jalan kau beki kau. Jalan kau beki kau kan dibuat kau segala macam ni. Iyalah. Kalau le dibuat dia, kebanyakan dah tidak membuat mah. Lah jadi lupa je nya. Kan itu tu beda pilkada dengan pilkada. Kalau pilkada terlupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Allahu alam, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita agar kita yang hadir pada malam hari ini dibukakan bagi kita pintu-pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa lapang hati kita menerima kebaikan-kebaikan. Kalau ada